Ini ada hasilnya nih, lihat. Lumayan bersih lah. Ini supaya suara kaset pita yang akan diputar jernih dan halus, enak dipandang juga. Ini belum saya kasih speaker, baru hanya flying saja. Untuk pemutaran roda-rodanya berjalan normal. Nah, kasih grease pelumas. Oke. Ini tuh setelah saya buka bagian sisi kiri dan atasnya. Inilah penampakan dari Kenwood XD V919. STK-nya ada dua, bagian subwoofer dan surround. Ini lumayan kotor, malum lah, jarang disentuh. Yang penting isinya masih komplit, lengkap dan original. Jika tidak, saya akan pusing nantinya. Ini sudah pusing, tambah pusing lagi. Ini penampakan sebelum saya bersihkan ya. Terlihat sangat kusam dan banyak kotoran yang menempel, jamur-jamur. Nanti saya akan bersihkan pakai khusus cairan. Setiap kita mau membongkar suatu audio apapun mereknya, kita pelajari dulu ya. Jangan langsung cabut, pelajari dulu kemana arahnya gitu. Di bawah ini adalah bagian PCD-nya, bisa dilihat. Ini saya agak ragu sih untuk memperbaikinya, tapi akan saya coba. Karena untuk Kenwood ini lumayan, PCD-nya itu ada agak lain gitu. Jadi tingkat keberhasilannya untuk normal itu saya tidak yakin 100% ya, tapi selalu akan saya coba gitu ya. Masalah hasil itu tergantung nanti. Ini bagian trafonya, itu bisa dilihat trafonya lumayan gede dan berat banget ini. Ini masih produksi Jepang mendesain dengan begitu luar biasa. Pengamannya di dalamnya itu sangat padat, meskipun bodinya kecil tapi dalamnya itu padat banget. Dia beda banget dengan tipe-tipe audio yang lainnya ya. Kenwood ini super aman dalamnya itu ya. Terhadap guncangan dia sudah dilindungi dengan plat-plat besi, setiap kiri kanan sampai bawahnya itu dilindungi. Jadi jangan khawatir untuk rusak gitu ya. Ini luar biasa Kenwood, dan kita harus benar-benar super. Ini Kenwood ini kayak Kawasaki kalau di otomotif ya, luar biasa. Dan saya memang berkali-kali mengerjakan merek Kenwood itu memang seperti ini gitu, meskipun beda susunannya. Harus hati-hati banget, banyak banget nih soketnya, jangan sampai tertukar nanti ketika memasangnya kembali. Diikuti jalurnya input audio tuner, input audio dari AUX, input audio dari step, input audio dari PCD, itu jangan sampai tertukar ya, karena ada hampir kemiripan dengan soket, malah ada yang istilahnya soketnya itu sama 4 gitu. Ya, kita harus ingat-ingat itu ketika nanti kita membongkar sendiri. Ini kan debunya udah tebal banget kayak rambut jagung. Itu kipasnya buat pendingin power. Nanti akan saya bersihkan sampai terlihat segar dan kesat, supaya lebih segar juga dipandang mata. Ini bagian CD-nya ada paling bawah.
Ini banyak juga soketnya, harus hati-hati cara melepasnya itu. Ketika nanti teman-teman membongkar untuk tipe yang sama ini ya, harus super hati-hati, diperhatikan bekas-bekas tarikan yang kita ambil soket satu dengan yang lainnya. Jangan sampai nanti lupa untuk memasangnya kembali, karena itu akan terjadi protek. Jangankan soket terbalik, satu baut yang tertinggal dalam tipe Kenwood ini dia akan protek. Ini sensornya luar biasa itu. Bagi yang belum pernah mungkin, wah ini bagian powernya yang rusak, padahal ini dia itu sengaja kasih sensor untuk memasang semuanya baru bisa menyala normal gitu. Bongkar bagian CD-nya juga harus super hati-hati di sini. Banyak pinter sembunyi di sini. Harus super hati-hati, jangan sampai nanti tidak kembali dipasangkan. Di sini yang saya mau coba ganti di sini karetnya, membersihkan optik CD, juga bagian gearnya. Udah oblak, coba dibuka ya, pelan-pelan saja. Ini bagian depan. Oh, bagian depannya aja udah padat banget dan nempel dengan itu mekanik tip. Dalam mekanik ini banyak banget, kalau mau dibahas ini gak cukup nih, luar biasa banyak banget itu mekanik itu. Yang paling ruwet emang tip itu, mekanik paling banyak dia. Satu aja yang terlewat itu gak bakal bisa bunyi itu tip, meskipun bunyi ya gak bakal normal suaranya. Hanya di sini harus hati-hati banget, dan saya tidak bisa memvideokan untuk secara detailnya ya tip ini, karena cukup banyak waktunya di sini, luar biasa. Jadi mohon maaf nih, dalam pembuatan video ini tidak selalu saya detilkan ya. Jadi di sini saya hanya intinya saja. Yang sudah paham pasti mengerti lah ya. Tapi yang untuk pemula, mohon jangan terburu-buru ketika membetulkan suatu audio atau apapun itu ya. Diteliti dulu sebelum dibongkar. Ini butuh keseriusan dan fokus dalam mengerjakan elektronik ini, karena banyak pernak. Diukur setiap kapasitor, transistor, dioda itu harus diukur. Pastikan semuanya sesuai dengan ukurannya yang tertera dalam komponen itu sendiri. Jadi jangan sampai udah dibongkar-bongkar, dibersihin tapi tidak diukur, percuma. Diukur dulu semuanya. Nah ini udah terlihat jelas ya, ini berkarat luar biasa ini. Nanti saya akan sulap jadi kembali seperti semula nih. Pada intinya jangan sampai gearnya ini ada satu aja yang patah. Kalau ada satu pun yang patah itu gak bakal bisa bunyi, harus diganti, dan gantinya pun gak ada. Kalau di lem, saya menghindari di lem, gak bahaya itu. Kalau di lem, pakai lem besi, itu jangan sampai deh. Mendingan cari copotan yang lain, dan itu juga kita harus berusaha untuk mendapatkannya, dan itu tidak mudah. Lumayan nih, bercampur minyak jadi debunya nempel banget di sini nih, kotor-kotorannya. Nanti akan saya bilas itu semua bukan komponen, body-bodinya itu.
bagian display juga harus hati-hati. Di situ ada kaca display, jangan sampai tergores. Kalau tergores itu nanti akan merusak pandangan mata, melihatnya itu kayak aduh ada sesuatu tuh. Jadi kan aduh kasihan lah sama yang original itu. Soalnya udah barang langka ini. Kita harus super hati-hati. Nah, nanti ini displaynya saya akan bilas juga. Nah, ini paling inti nih tombol. Ada satu tombol error, dia akan error semuanya. Pastikan kita untuk membersihkannya dahulu sebelum mengganti. Mengganti itu nomor 100. Yang paling pertama itu kita mempertahankan originalnya dulu. Nah, ini saya akan mengetes atau mengukur pada Nah, di sini saya akan mengukur pada suatu intinya ya, karena si bapak ini dia keluhannya bassnya itu kurang nendang katanya ya. Nah, ini jalur bass itu yang warna soket biru, jalur-jalurnya saya cek, saya ukur apa berkurang nilainya atau berlebihan. Nah, nanti kalau berkurang atau berlebihan, saya akan ganti copotan dari audio yang lain, tapi yang original ya, mana yang kurang supaya kualitasnya tetap terjaga begitu. Jalur-jalur bassnya itu dicek, bisa dilihat ya, itu kapasitor Milar yang warnanya merah, itu yang warna merah bentuknya elip. Kapasitor ada yang tabung, ada yang Milar, ada kapasitor keramik, macam-macam. Kita harus tahu satu persatu nama dan fungsinya itu ya. Karena kalau tidak tahu fungsinya percuma saja sebenarnya. Kita fokus pada inti ya. Kalau yang lain-lain itu bonus. Udah ketemu intinya, udah eksekusi. Jangan di nanti-nanti, langsung eksekusi biar normal kembali. Gunakan juga avometer yang istilahnya mumpuni gitu, jangan sampai ada barang avometer yang bisa dibilang kurang bagus lah, itu akan menghambat pekerjaan kita juga, tidak akurat gitu nantinya. Nah, itu bagian tone control. Bagian kontrolnya di sini nih. Dicek juga solderannya adakah yang retak. Biasanya kebanyakan retak gitu ya, jadi nempel dengan yang lain, akhirnya terjadi protek gitu kan. Ini saya gunakan avometer yang umum aja, yang banyak orang pakai. Nah, dicek ya solderannya. Ini udah saya solder ulang yang transistor finalnya ini. Nah, ini bagian jalur tone control ke power supply. Ini bagian volume dibuka, dibersihkan. Ini juga yang bisa mengganggu kepada suara jadi kresek-kresek atau tidak responsif. Dibersihkan, hati-hati, di situ banyak pin untuk jalur-jalurnya.
Ada tombol juga, sebisa mungkin dibersihkan dulu, jangan terburu-buru untuk. Dan ini pun saya mengerjakannya gak cukup sekali dua kali ini, sampai berkali-kali. Nanti pas diukur pakai apometer nyambung gitu. Nah ini untuk pembersihan supaya mengkilap bening kembali untuk display. Nah ini juga harus dipoles nih. Bodinya udah saya cuci ya, tinggal dipoles. Dikeringkan, hilangkan sisa air-air yang masih menempel di dalam setiap sudut, jangan sampai tersimpan ada air, menghindari konsleting pada PCB. Oh, ini kan lumayan nih untuk tahapan awal, dikasih polesan kuas yang lembut supaya yang kotoran paling luar itu bersih ya. Kalau yang kasar nanti kena yang lain-lain, jadi nanti tergeser posisinya. Pakai kuas yang halus. Nah ini untuk pergerakan mekanik kita harus kasih pelumas khusus ya, supaya pergerakan mekanik itu lancar, enteng gitu ya. Nah ini udah saya cuci, udah saya keringkan juga, tinggal masang. Nah ini udah enak nih mekaniknya nih, dari licin, udah bersih, tinggal nanti dipasangin ya. Ini hati-hati ya membuka ini juga, perhatikan posisi awalnya.
mengkilap, pesat, bersih, mantap. Ini pembersihan untuk bagian bodi belakang ya, bisa dilihat perbedaannya. Yang sebelah kiri yang sudah dipoles, sebelah kanan belum dipoles. Jadi ini tujuannya menghilangkan jamur yang menempel ke dalam-dalam, bisa hilang. Gunakan pakai kain yang kasar ya, supaya cepat bersih. Nah, inilah tahapan akhirnya yang sudah melewati beberapa proses, dan inilah hasilnya, kembali bersih meskipun tidak 100% ya. Dan ini menurut saya alhamdulillah ada perbedaan ya. Dan saya mau ucapan terima kasih banyak kepada semua subscriber dimanapun berada. Mohon kiranya yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Siapa tahu membutuhkan info-info terbaru dan selanjutnya seputar audio. Terima kasih.